Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Putri Permata, NPM A1 channel 21047. Di sini saya akan mengerjakan menggunakan 3 metode, yaitu metode pemisah peubah, metode eksak dan faktor pengintegralan. Pertama, metode pemisah peubah. Di sini ada soal, yaitu yang pertama, Y kali Y aksen tambah 6X sama dengan 0. Dengan syarat awal Y0 sama dengan 4. Kemudian kita tulis ulang persamaannya. Kita gantikan Y aksen dengan DY per DX, sehingga menjadi Y dikali DY per DX ditambah 6X sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kurang dengan 6X, sehingga menjadi Y dikali DY per DX sama dengan min 6X. Kemudian kita samakan antara variabelnya, didapatkan Y dy sama dengan min 6X dx. Kita integralkan menjadi integral Y dy sama dengan integral min 6X dx. Kemudian hasil dari integral Y dy yaitu 1/2 Y kuadrat sama dengan, kemudian untuk integral min 6X dx menjadi min 6/2 dikali X kuadrat plus C. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 6/2 X kuadrat, sehingga menjadi 1/2 Y kuadrat ditambah 6/2 X kuadrat dikurang C sama dengan 0. Di sini C-nya juga kita kurangi dengan di sini kedua ruas kita kurangi dengan C, sehingga mendapatkan persamaan yang seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya yang sudah ada pada soal, yaitu 4, sehingga menjadi 1/2 dikali 4 kuadrat ditambah 6/2 dikali 0 kuadrat dikurang C sama dengan 0. Kemudian didapatkan 8 ditambah 0 dikurang C min C sama dengan 0. Kemudian min C sama dengan min 8. Di sini kita kurangkan kedua ruasnya dengan min 8. Kemudian selanjutnya di sini setelah dikurangkan dengan min 8, kedua ruasnya dikalikan dengan min, sehingga didapatkan C sama dengan 8. Tadi kita sudah dapat nilai konstantanya yaitu 8, sehingga kita bisa masukkan langsung ke persamaan. Persamaan awalnya tadi yang ini, sehingga 1/2 Y kuadrat tambah 6/2 X kuadrat min 8. C yang tadi 8 nilainya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita bisa sederhanakan dengan dikali 2 untuk menghilangkan penyebutnya ini, atau mencari nilai Y-nya atau menyederhanakannya, sehingga didapatkan nilai akhir yaitu Y kuadrat tambah 6X kuadrat min 16 sama dengan 0. Baiklah, untuk soal kedua yaitu Y aksen sama dengan 2XY. Dengan syarat awal Y0 sama dengan 3. Di sini Y aksennya kita rubah menjadi, atau turunannya yaitu DY per DX sama dengan 2XY. Kemudian kita samakan antara variabelnya X dengan DX dan Y dengan DY. Didapatkan DY per Y sama dengan 2X DX. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi integral 1/Y DY sama dengan integral 2X DX. Untuk integral 1/Y DY itu kita ketahui bahwa hasilnya ln Y, dan integral 2x dx yaitu x kuadrat ditambah c.
karena sudah diintegralkan maka harus ditambah dengan C. Hasil dari ln Y yaitu Y sama dengan, kemudian X kuadrat tambah C, E pangkat X kuadrat ditambah C. Y sama dengan E X kuadrat dikali dengan E pangkat C. Kita misalkan E pangkat C sama dengan C, maka Y sama dengan C dikali E pangkat X kuadrat. Kita masukkan Y-nya ini, nilai Y yaitu 3, sehingga 3 sama dengan C dikali E. Ini karena tidak diketahui nilai X-nya maka 0 pangkat 0 kuadrat. Sehingga didapatkan C dikali 1. Maka C-nya adalah 3. Kita masukkan ke persamaan yang ini tadi untuk mencari nilai Y-nya. Sehingga dapatkan Y sama dengan C dikali E pangkat X kuadrat. Y sama dengan, masukkan nilai C-nya yaitu 3 dikali dengan E pangkat X kuadrat. Sehingga hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 3 dikali E pangkat X kuadrat. Baik, untuk nomor 3 soalnya yaitu Y aksen sama dengan X kuadrat per Y. Dengan syarat awal Y 0 sama dengan 2. Di sini seperti biasa kita ganti Y aksennya dengan dy per dx sama dengan X kuadrat per Y. Kemudian juga sama seperti penyelesaian pada persamaan sebelumnya, variabel Y dengan dy, variabel X dengan dx, hingga Y dy sama dengan X kuadrat dx. Turunan dari Y dy kita integralkan sehingga dapatkan integral Y dy sama dengan integral X kuadrat dx. Hasil dari integral Y dy yaitu setengah Y kuadrat sama dengan hasil dari integral X kuadrat dx yaitu X pangkat 3 per 3 ditambah C, atau sama juga seperti 1 per 3 X pangkat 3. Kemudian 1 per 2 Y kuadrat di kedua ruas dikurang dengan X pangkat 3 per 3. Sehingga di sini 1 per 2 Y pangkat 2 dikurang X pangkat 3 per 3. Ini juga hasil dari pengurangan C untuk kedua ruas. Kedua ruas ini dikurangi dengan C, sehingga dapatkan ini min C sama dengan 0. Selanjutnya untuk mencari nilai C, persamaan yang ini kita substitusikan nilai Y-nya yaitu 2 pada persamaan, sehingga didapatlah nilai C-nya adalah 2. Setelah dapat nilai C-nya 2, kita bisa substitusikan nilai C-nya ke persamaan yang ini tadi. Setengah Y kuadrat min X pangkat 3 per 3 dikurang 2 karena C-nya 2. Kemudian karena ingin menyederhanakan nilai Y, maka kita kalikan dengan 2 sehingga didapatkan Y kuadrat min 2X pangkat 3 per 3 dikurang 4 sama dengan 0. Baiklah, karena tadi metode pemisah peubah sudah selesai, di sini saya akan melanjutkan untuk metode eksak. Baik, nomor 1 di mana soalnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dx ditambah 2XY dy sama dengan 0. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu menguji keeksakan persamaan diferensial tersebut. Di sini kita misalkan mx, y dan nx, y gitu. Nah, untuk m-nya yang ini x kuadrat tambah y kuadrat dan n-nya 2xy. Maka turunan m terhadap y itu didapatkan dari ini, turunan m ini terhadap y didapatkan 2y dan turunan n terhadap x didapatkan 2y. Nah, karena turunan m
terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X, maka persamaannya eksak, yaitu 2Y sama dengan 2Y. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mencari solusi persamaan diferensial, yaitu mencari nilai U-nya. Kita masukkan, ini tadi yang integral mx kuadrat tambah y kuadrat, kita masukkan integral x kuadrat tambah y kuadrat dx ditambah ky. Ini merupakan konstantanya, sehingga didapatkan integral dari x kuadrat tambah y kuadrat, yaitu x pangkat 3 per 3 ditambah x y kuadrat ditambah ky. Kemudian untuk mencari ky, turunkan u terhadap x. Nah, turunan u terhadap x yaitu x kuadrat tambah y kuadrat, kita integralkan. Baik, integral turunan u sama dengan integral x kuadrat tambah y kuadrat, sehingga untuk u-nya adalah x pangkat 3 per 3 ditambah x y kuadrat tambah ky. Kemudian turunkan u terhadap y. Turunan u terhadap y sama dengan 2xy. Untuk u-nya tadi ini, turunan u-nya ini, kita tulis ulang. Kita turunkan terhadap y, sehingga didapatkan yang seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari nilai ky-nya. Untuk ky-nya itu didapatkan 0 ditambah c. Maka u sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah xy kuadrat ditambah c, atau x pangkat 3 per 3 ditambah xy kuadrat sama dengan c. Kedua ruasnya dikurang dengan c. Sebatas ini saja sudah cukup untuk solusi umumnya. Baiklah, untuk soal kedua tentang metode eksak, yaitu 2xy ditambah 3y kuadrat dx ditambah x kuadrat tambah 6xy dy sama dengan 0. Masih seperti yang tadi, tahap pertama itu kita menguji keeksakan persamaan diferensial. Untuk m-nya yaitu 2xy ditambah 3y kuadrat dan n-nya x kuadrat tambah 6y. Maka turunan m terhadap y yaitu 2x tambah 6y dan turunan n terhadap x yaitu 2x tambah 6y. Karena turunan m terhadap y dan sama dengan turunan n terhadap x, maka persamaannya eksak. Dan tahap keduanya, kita mencari solusi persamaan diferensial. Kita mencari nilai u-nya. Kita masukkan nilai m, integral, kita cari integral dari m yaitu 2xy tambah 3y kuadrat dx tambah ky, sehingga dapatkan untuk u-nya yaitu x kuadrat y ditambah 3y kuadrat x tambah ky. Untuk mencari ky, turunkan u terhadap x. Turunan u terhadap x sama dengan 2xy ditambah 3y kuadrat. Nah, untuk nilai u-nya tadi yaitu untuk integral turunan u, kita masukkan integral m-nya yang seperti ini. Nah, sehingga didapatkan untuk u-nya x kuadrat y tambah 3y kuadrat x tambah ky. Sebenarnya bisa langsung saja kita turunkan u terhadap x seperti yang ini. Nah, kita turunkan u-nya ini terhadap y. Ini u-nya kita turunkan terhadap y, sehingga didapatkan untuk ky-nya 0 ditambah c. Maka u sama dengan x kuadrat y tambah 3y kuadrat x ditambah c. Kita masukkan nilai ky yang tadi yaitu c di sini. Atau x kuadrat y tambah 3xy kuadrat sama dengan min c. Lanjut untuk soal nomor 3, yaitu 3x kuadrat tambah 2xy dx ditambah 2y ditambah x kuadrat dy sama dengan 0.
tahap pertama itu menguji keeksakan persamaan tersebut. Nah, sama saja, M-nya itu 3x kuadrat tambah 2xy, N-nya 2y tambah x kuadrat. Maka turunan M terhadap Y-nya yaitu 2x dan turunan N terhadap X-nya 2x. Karena turunan M terhadap Y sama dengan turunan M terhadap X, maka persamaan tersebut terbukti bahwa eksak. Nah, tahap kedua yang harus kita lakukan yaitu mencari solusi persamaan diferensial atau mencari nilai U-nya. Nah, di sini kita masukkan saja untuk integral M dx-nya yaitu M-nya yang ini tadi, sehingga dapatkan integral 3x kuadrat tambah 2xy dx ditambah ky. Nah, hasil dari integral ini yaitu hasil akhirnya x pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah ky. Untuk mencari ky, turunkan u terhadap y. Nah, kita turunkan u ini, hasil u ini terhadap y, sehingga didapatkan x kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah ky. Ada typo, sama dengan 2y tambah x2. Kita bandingkan antara ini. Selanjutnya kita carikan nilai ky-nya. Di sini kita dapatkan turunan u terhadap y-nya untuk ky yaitu 2y, sehingga ky-nya adalah y kuadrat ditambah c. Kita substitusikan saja nilai ky ke persamaan u, sehingga dapatkan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2y ditambah y kuadrat ditambah c untuk hasil akhirnya sama dengan 0. Baiklah, kita masuk ke metode terakhir yaitu faktor integrasi. Soal pertamanya yaitu 5y kuadrat dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, di sini kita sama seperti metode eksak, kita uji keeksakan persamaannya dulu. Untuk M-nya yaitu 5y kuadrat, N-nya 2y, maka turunan M terhadap Y-nya 10y dan turunan N terhadap X-nya yaitu 0. Karena turunan M terhadap Y tidak sama dengan turunan N terhadap X, maka kita menggunakan faktor integrasi. Berbeda tadi dengan metode eksak. Kalau dia sama dengan, maka langsung mencari solusi persamaannya. Nah, di sini kita cari faktor integrasinya dulu. Rumusnya Rx sama dengan 1 per Q dikali turunan P terhadap Y dikurang turunan Q terhadap X. Nah, kita substitusikan saja di sini. Untuk Q-nya yaitu 2Y. Nah, ini P, ini nilai P dan ini nilai Q. Untuk Q-nya yaitu 2Y, 1 per 2Y. Untuk turunan P terhadap Y-nya 10Y. Yang ini kemudian dikurang 0. Sehingga didapatkan kita sama-sama dibagi 2y, sehingga didapatkan hasil akhir faktor integrasi Rx-nya ini adalah 5. Kemudian lanjut pada tahap ketiga yaitu hitung faktor integrasi. Rumusnya yaitu Fx sama dengan E. Baik, saya ulang. Fx sama dengan E XP integral Rx dx. Nah, kita substitusikan nilai R-nya yaitu 5 di sini, sehingga didapatkan hitungan faktor integrasi yang Fx-nya yaitu E pangkat 5x. Kemudian tahap keempat, kita kalikan persamaan dengan faktor integrasi. Sehingga E pangkat 5x dikali 5y kuadrat dx ditambah E pangkat 5x dikali 2y dy sama dengan 0. Kemudian 5y kuadrat dikali E pangkat 5x dx ditambah 2y dikali E pangkat 5x dy sama dengan 0. Baik, di sini kita sudah selesai tahap 4. Kita lanjut ke tahap 5 yaitu periksa apakah sekarang eksak untuk
persamaannya. Persamaan yang ini, persamaan yang terbaru ini. Nah, M-nya yaitu 5Y kuadrat kali E pangkat 5X. Kemudian untuk turunan M terhadap Y-nya 10Y dikali E pangkat 5X. Sama juga untuk turunan N terhadap X yaitu 10Y dikali E pangkat 5X. Nah, karena turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X, maka terbukti bahwa eksak. Nah, sehingga kita bisa mencari solusi persamaannya. Atau kita tentukan fungsi U-nya dulu. Di sini didapatkan sama seperti pengerjaan metode eksak tadi. Kita substitusikan nilai M-nya, kemudian kita cari integral dari M tersebut. Sehingga didapatkan untuk nilai akhir U yaitu 5/2Y kuadrat dikali E pangkat 5X ditambah KY. Kemudian tahap ke-7, turunkan U terhadap Y. Nah, kita turunkan U nilai U tadi terhadap Y. Tadi nilai U-nya 2/5Y kuadrat dikali E pangkat 5X tambah KY. Kita turunkan terhadap Y, sehingga didapatkan KY-nya adalah 1/2Y kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai KY-nya ini ke persamaan U tadi, sehingga dapatkan 2/5Y kuadrat kali E pangkat 5X ditambah 1/2Y kuadrat sama dengan 0. Lanjut ke nomor yang kedua, yaitu Y aksen min 2Y sama dengan 6. Nah, kita rubah dulu untuk Y aksennya, yaitu menjadi dy per dx min 2Y sama dengan 6. Kemudian sama-sama kita kedua ruas kita kurangkan dengan 6, sehingga didapatkan min 2Y min 6 sama dengan dy per dx. Kemudian pindahkan untuk dy dan dx-nya di sini, yaitu min 2y dikurang 6 dx sama dengan dy. Nah, ini untuk persamaannya, persamaan terbarunya. Tahap pertama kita menguji keeksakan. Untuk M-nya yaitu min 2y dikurang 6. Kemudian untuk N-nya 1, karena di sini bernilai 1, maka N sama dengan 1. Kemudian untuk turunan M terhadap Y-nya adalah 2, dan turunan N terhadap X-nya tidak ada, maka 0. Terbukti kalau ini tidak eksak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita cari faktor integrasinya. Kita tidak bisa mencari persamaannya itu langsung, cari dulu faktor integrasinya. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke rumus, kita substitusikan dalam rumus ini, yaitu untuk X-nya 1 per 1 dikali turunan P terhadap Y-nya 2 dikurang 0, sehingga dapatkan 2 untuk Rx-nya. Kemudian pada tahap ketiga, hitung faktor integrasi. Nah, didapatkan di sini sama juga seperti penyelesaian sebelumnya, kita substitusikan nilai Rx ini min 2. Kita substitusikan nilai Rx. Saya ulangi, di sini kita substitusikan nilai dari Rx-nya. Nah, Rx-nya itu min 2, sehingga didapatkan untuk integral min 2 dx yaitu min 2x, sehingga fx-nya sama dengan E pangkat min 2x. Kemudian pada tahap keempat, kita kalikan persamaan dengan faktor integrasi, yaitu E pangkat min 2x dikali min 2y
min 6 dx sama dengan E pangkat min 2x dy. Nah, kemudian min 2y dikali E pangkat min 2x dikurang 6 dikali E pangkat min 2x dx sama dengan E pangkat min 2x dy. Kemudian tahap kelima, periksa keeksakannya. Sama seperti sebelumnya, untuk turunan M terhadap Y, yang ini persamaan yang terbaru ini, didapatkan min 2 dikali E pangkat min 2x. Untuk turunan N terhadap X-nya didapatkan min 2 dikali E pangkat min 2x. Berarti terbukti bahwa persamaan ini yaitu eksak karena bernilai sama. Sehingga kita dapat menentukan fungsi U-nya atau nilai U-nya. Kita substitusikan untuk M-nya, yaitu yang ini, dan kita cari integral dari M-nya, sehingga didapatkan untuk U-nya, yaitu nilai U-nya yaitu Y dikali E pangkat min 2x ditambah 3 dikali E pangkat min 2x ditambah KY. Kemudian pada tahap ketujuh, kita tentukan U terhadap Y atau turunan U terhadap Y. Turunan U, yang U-nya tadi kita tentukan terhadap Y. Sehingga didapatkan untuk KY-nya yaitu C, bernilai C. Kita substitusikan nilai KY-nya yang ini menjadi C, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu Y dikali E pangkat min 2x ditambah 3 dikali E pangkat min 2x ditambah C sama dengan 0. Kemudian soal yang terakhir, soalnya adalah 4y kuadrat dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Tahap pertama, menguji keeksakan persamaan. Untuk M-nya sama dengan, di sini ada kesalahan, untuk M-nya yaitu 4y kuadrat. Untuk N-nya 2y. Maka turunan M terhadap Y yaitu 8y dan turunan N terhadap X 0. Dapat dibuktikan bahwa persamaan ini tidak eksak. Kemudian kita cari faktor integrasinya. Kita substitusikan nilai Q, kemudian nilai turunan P terhadap Y, dan nilai turunan Q terhadap X. Sehingga didapatkan pada tahap kedua ini untuk Rx-nya yaitu 4. Pada tahap ketiga, hitung faktor integrasinya. Nah, kita substitusikan nilai Rx tadi yaitu 4 ke persamaannya ini. Kemudian kita cari integral dari 4 dx yaitu 4x. Sehingga untuk fx-nya adalah E pangkat 4x. Kemudian pada tahap keempat, kita kalikan persamaan dengan faktor integrasi. Nah, E pangkat 4x dikali 4y kuadrat dx ditambah E pangkat 4x dikali 2y dy sama dengan 0. 4y kuadrat dikali E pangkat 4x dx ditambah 2y dikali E pangkat 4x dy sama dengan 0. Selanjutnya pada tahap kelima, periksa apakah sekarang eksak. Nah, turunan M terhadap Y yang persamaan ini tadi, yang ini M, yang ini Y, yang ini M, yang ini N, sehingga untuk turunan M terhadap Y-nya didapatkan 8Y dikali E pangkat 4X. Dan turunan M terhadap X-nya yaitu 8Y kali E pangkat 4X. Karena turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X, maka persamaan ini terbukti eksak. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan nilai U atau fungsi U, X, Y. Sama seperti pengerjaan sebelumnya. Kita substitusikan nilai M, kemudian cari integral dari
4y kuadrat dikali e pangkat 4x, yaitu nilai m-nya tadi, ditambah ky. Nah, didapatkan untuk hasil u atau nilai u-nya yaitu 2y kuadrat dikali e pangkat 4x tambah ky. Nah, pada tahap terakhir ini atau tahap ketujuh, kita tentukan u terhadap y. Nah, turunan u terhadap y, ini turunan u-nya, yang ini tadi 2y kuadrat dikali e pangkat 4x tambah ky. Nah, kita turunkan u terhadap y, sehingga didapatkan ky-nya yaitu bernilai 0. Tidak ada turunan terhadap y-nya, sehingga ky-nya adalah c. 0 ditambah c yaitu c. Maka hasil akhirnya 2y kuadrat kali e pangkat 4x tambah c. Kenapa di sini c? Karena kita substitusikan nilai u-nya tadi yang ky dengan c sama dengan 0. Baiklah, itu saja penjelasan soal mengenai 3 metode dari persamaan diferensial biasa orde ke-1. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.